وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Halaman 335. وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامبيان ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي حبد المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين بالصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata pula Imam Al-Ghazali rahmatullah, fa in qulta fa ayyu syuhratin tazidu ala syuhratil anbiya wal khulafa'i wa a'immatil ulama fa kaifa fatathum fadilatul khumul. Artinya, maka jikalau engkau kata, dari Imam Ghazali, apa masyhur yang terlebih atas masyhur anbiya dan segala khulafa seperti Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum dan yang lain daripada mereka itu dan segala imam daripada ulama yang besar-besar yang dahulu-dahulu dan yang kemudian, maka betapa luput akan mereka itu kelebihan khumul itu. Ini pertanyaan. Apakah mereka itu, jar Imam Ghazali, para sahabat yang empat dan yang lainnya dan orang-orang yang mazhab yang empat, apakah luput daripada kelebihan khumul? Nah, khumul itu kan lebih abdal daripada ingin dikenal, syuhrah. Nah, maksudnya tidak seperti itulah. Syuhrah itu boleh, tetapi itu anugerah Allah, bukan dicari, bukan dituntut. Nah, jadi bukan berarti luput para nabi dan para sahabat ini daripada khumul. Karena mereka itu kan orang yang dipilih Allah langsung untuk masyhur, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan kemasyhuran mereka luar biasa karena mereka dianugerahi Allah untuk berdakwah, untuk mengajak umat. Mereka itu yang disebut man ahsana qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan dalam Al-Qur'an.
Mereka-mereka itulah yang mengajak umat untuk menuju Allah, bukan untuk menuju diri yang berdakwah. Itu bedanya lah. Maka pilih yang berdakwah untuk supaya dikenal. Nah ini beda. Jadi menurut Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Jadi berdakwah itu bukan untuk si pendakwahnya itu supaya terkenal, bukan. Tapi tugas pendakwah itu untuk mengajak umat supaya mengenal Allah dan Rasul, itu maksudnya. Jadi bukan luput dari khumul mereka ini. Dibicarakan masalah syuhra dan khumul karena pembicaraan yang minggu tadi, karena seseorang pendai itu ingin terkenal. Ingin supaya dikenal di tengah-tengah umat, itu yang tidak boleh. Jadi lebih abdal khumul ternyata menyembunyikan kemuliaan, tidak menampakkan. Adapun para nabi dan para sahabat itu beda. Itu orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ada punya kelebihan masing-masing. Pasti ada kelebihan. Setiap ada kelebihan itu jangan diungkit-ungkit oleh nafsu kita. Apa saja? Lah, ada kelebihan kita apakah? Harap bersepeda motor misalnya, harap menyupir itu kan ada punya perasaan. Banyak kelebihan tuh yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Tapi jangan pernah kita kelebihan yang diberi itu kita akui. Orang alim jangan pernah mengaku alim. Orang sugih jangan pernah mengaku sugih. Ya. Karena semuanya itu anugerah Allah. Kita boleh menuntut kemuliaan itu boleh. Dan Allah itu menyuruh lah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ya Allah Ta'ala. Dalam surah Fatir ayat 10. Boleh silakan. Tapi akhirnya kalau diberikan anugerah, kemuliaan jangan pernah kita merasa memiliki sampai mentuk di otak dan di hati. Bahaya, syirik jadinya. Itu yang tidak boleh. Maka betapa luput akan mereka itu kelebihan khumul itu pertanyaannya. Maka menjawab Imam Ghazali rahimahullah dengan katanya, Fa'lam annal majmuma talabus syuhrah wa amma wujuduha min jihatillahi ta'ala min ghairi takallufin minal abdi falaysa bimajmumin wa na'am fihi fitnatun ala du'afai dunal aqwiya. Nah ini penjelasannya lah. Silahkan terkenal. Tapi jangan sampai ketika orang memuji, pujian itu mentuk di otak dan di hati kita. Itu syaratnya. Bila kawaka itu silahkan. Nah, berarti itu anugerah Allah. Artinya maka ketahui olehmu bahwasanya masyhur yang dicela oleh syara itu, yaitu orang yang menuntut akan kemasyhuran itu. Mencari-cari. Dibuat-buat cara bagaimana agar terkenal, itu yang tidak boleh. Adapun keadaan masyhur itu anugerah daripada Allah Ta'ala dengan tiada disusahi menuntut akan dia kemasyhuran daripada seorang hamba Allah itu, maka tiada dicela oleh syara itu. Seperti masyhurnya para anbiya dan aulia dan khulafa dan orang-orang saleh, maka yaitu tiada dengan dikehendaki mereka itu kemasyhuran, tapi memang diberikan anugerah oleh Allah karena mereka bertugas tadi man ahsana qaulan mimman da'a ilallah, itu tugas mereka. Mereka ikhlas berdakwah. Dan tiada dengan dituntut oleh mereka itu sedikit pun hati mereka tidak terbayang untuk kemasyhuran, tapi tugas karena ini perintah Allah sebagai warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi mereka. Maka semata-mata anugerah Allah Ta'ala bagi mereka itu, yaitu nikmat daripada Allah Ta'ala kepada hambanya yang dikasihinya. Tetapi masyhur itu di dalamnya fitnah. Nah, masyhur itu fitnah, pasti dapat fitnah. Apa bagi siapa? Atas orang yang dhaif imannya. Nah, itu nang kada boleh. Ketika orang memuji, semunyaan ganal, baju ganal, awak ganal. Kada ingat lagi awan diri.
Awan asal diri kada ingat lagi ketika orang memuji. Apa kada ingat asalnya hina dina. Kada kawa ba apa-apa dan kada bisa ba apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kada ingat lagi nih tanya. Nah, ini nang orang daib nih. Ketika dipuji tapi ada kelebihan. Nah, ada punya kelebihan apa saja, kita mungkin ada kelebihan masing-masing. Bermacam-macam kelebihan. Maupun kelebihan maksiat ataupun kebajikan. Kelebihan jogo misalnya, ya kah? Kada kau dilawan, kada kau melawannya itu kan kelebihan juga. Kelebihan macam-macam. Nah, dikatakan Imam Ghazali orang yang daib imannya dan orang yang daib akalnya. Ya, akal di sini agama maksudnya lah. Banyak kayak orang yang cerdas ya Allah. Tapi bukan kada berakal. Makanya kalau pikir itu gunakan akal, bukan zakiun, bukan cerdas lah. Orang yang balik yang akil kata Allah. Nah, jadi gunakan akil. Dan tiada jadi fitnah bagi orang yang kuat imannya itu dan kuat akalnya itu. Seperti para nabi-nabi dan aulia dan ulama yang amilin. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Dan orang yang saleh-saleh yang telah hilang di dalam hati mereka itu kasih akan dunia. Dan kasih akan harta dan akan kemegahan dunia. Nah, itu ada apa-apa lagi, ada masalahnya. Dan kata Syekh Qasim Al-Halabi rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Syairus Suluk ila Khidmati Malikil Muluk. Wa'lam anna hubba syuhrati huwa al-majmum. Wa amma nafsu syuhrah wa intisharu sayd faqad yakunu mahmudan wa qad yakunu majmuman. Fa in kusida bihi ta'limu nafsihi wa ihtikaru ghairihi fa huwa majmumun. Wa in kusida bihi irsyadul khalqi wa nab'uhum fahuwa mahmudun musabu alaih wala syakka anna jahal anbiya wal khulafa'ir rasyidin awsa'u min kulli jahin wa hum musabuna alaih wa alamatul jah al mahmudi an yakuna sahibuhu kal mukallafi fi hamlihi fa idza jaa man yanubu anhu wa yakfihi at-ta'aba fariha bihi wa'tamada alaihi wa lam yataghayyab minhu bal yara minnatahu alaihi. Artinya dan ketahui olehmu bahwasanya kasih akan masyhur itu yaitu dicela oleh agama, oleh syara. Dan adapun masyhur itu atau nyata sebutannya kepada orang banyak itu, maka terkadang keadaannya itu dipuji oleh syara dan terkadang dicela oleh syara. Nah, jadi yang kita perlu tahu bagaimana kemasyhuran itu yang dipuji oleh syara dan bagaimana kemasyhuran itu yang dicela oleh syara. Maka jikalau dikasat dengan masyhur itu akan membesarkan dirinya dan menghina orang lain, maka yaitu dicela oleh syara. Maka itu masuk kepada takabur namanya. Nah, seorang merasa hebat, orang lain kecil semuanya. Nah, jadi kelebihan yang dimilikinya itu menjadikan dia sombong. Dan jikalau dikasat dengan masyhur itu supaya menunjukkan makhluk pada jalan tarikat, pada jalan untuk mengenal Allah, atau kepada jalan kebajikan, dan supaya memberi manfaat akan makhluk, atau supaya mengerjakan akan ilmu yang memberi manfaat, maka yaitu dipuji oleh syara, lagi dapat pahala atasnya. Nah, kalau itu seperti guru-guru mengaji, nah guru-guru mengaji itu kasihan, guru-guru kita mengaji hari lillahi ta'ala ada. Kita cuman menyagas awan hari raya memberi fitrah. Adalah saya diminta duit, kada pernah saya diminta duit. Nang belajar kada berduit juga hari itu. Ya kan? Nah, wah ini pulang kasihan guru-guru mengaji.
Membayar 30 aja pina ribut. Ya kan? Was-wasnya untuk akhirat tuh. Tapi kalau les bahasa Inggris, les matematika 100-200 sebulan aman aja. Itu fakta. Nah, tapi kalau urusan Al-Quran, kenapa berat? Memang was-wasnya besar lah untuk mencapai kebahagiaan itu besar. Karena pikiran kita tuh dunia aja. Kalau bahasa Inggris pintar, matematika pintar, bagus, ada masalah. Tapi mestinya jangan kalah Al-Quran. Karena yang menjadi saham orang tua itu Al-Quran kan di dalam kubur. Bukan bahasa Inggris, bukan matematika, bukan fisika. Kita matinya datang ke kubur, bahasa Inggris kira-kira dibaca. Jadi kita kalau Al-Quran itu wajib sekali lah. Kalau di hadis kan Quran itu kalau ingin berbicara dengan Allah maka Quran dibaca. Maksudnya situ kita kalau baca Quran berbicara dengan Rasulullah. Man arada yatakallama ma'allah ikra'ul Quran. Itu hadis seperti itu. Lah. Itu riwayat apa namanya? Karena Quran itu diturunkan kan selama 20 tahun itu riwayat. Tapi ada Al-Quran yang kada punya huruf suara itu yang langsung kepada Nabi. Lihat surah An-Naml. Ayat berapa itu? Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Itu dalilnya. Itu Quran yang kada huruf suara langsung kepada Rasulullah. Diberikan Allah. Makanya khuluquhu al-Qur'an. Ketika sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah istrinya, apa akhlak Rasulullah? Dia jawab, khuluquhu al-Qur'an. Semua 30 juz itu khitabnya yang dihitab kepada Rasulullah seluruhnya. Walaupun ceritanya di dalam itu bermacam-macam. Nah. Jadi Al-Quran itu penting sekali, wajib sekali kita. Dan bagian yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar di dalam kubur itu Quran. Imam nang 4 itu kalau Ramadan istirahat mengajar apa yang dibaca sidin Quran jabaratan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abi Hanifah. Itu Quran istirahat total kalau Ramadan. Ada kita alhamdulillah ada tadarusan dilanggar di masjid barangnya. Ada kaupang ya kalau bagaimana. Cuma kita paling tidak kalau ada anak cucu atau anak mas cucu yang belajar di TK apa di TK Al-Quran tolonglah guru-gurunya. Nah, jangan tapi berhitung benar ya kata. Nah, meimbangi. Nah itu yang kada boleh tadi lah. Dan alamat kemegahan yang dipuji oleh syara itu yaitu bahwasanya orang yang mempunyai kemegahan itu adalah ia seperti diberati pada menanggung akan dia keberatan itu, kemuliaan itu. Maka apabila ada seseorang yang mengganti akan dia dan menanggung akan kesusahannya itu, niscaya suka ia dengan dia. Nah itu tandanya orang yang karena Allah. Kalau ada yang menggantikan guru itu ada menggantikan senangnya, berarti membantuinya untuk mengurangi beban. Kada sarik awan guru nang hanyar datang. Itu maksudnya. Di kampung misalnya majar, lalu ada guru pulang, senangnya. Karena mengurangi beban tanggung jawabnya. Di dalam kitab, kalau guru tuh di kampung, tuh harus mengajar di kampungnya dulu. Hanya boleh keluar. Di dalam kitab sini juga, cuma juz yang ketiga atau kedua lah. Baru boleh keluar-luar mengajar. Tanggung jawab di masyarakat dulu. Itu tugas pertama. Makanya jaga dosa kumpul. Jangan bawa usaha di masjid orang. Haram hukumnya sini. Tahu terangan sini. Jangan berusaha di wilayah orang sebelum di kampung seorang dilaksanakan. Cuma kadang-kadang di kampung ini juga ya kayak itu tadi bang lah, kadang-kadang cuek aja juan tuan gurunya, mudi biasa-biasa menganggap itu.
niscaya suka ia dengan dia yang mengganti itu, dan dapatlah ia faedah, dan tiada ia benci akan orang yang menggantinya itu. Bahkan adalah ia melihat akan orang yang mengganti akan dia itu, memberi nikmat ia akan dia. Wallahu a'lam. Itu orang sudah dikehendaki Allah. Faslun fi zammil jahi. Itu sesuatu pasal pada menyatakan kecelaan kasih akan kemegahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Qasas 83. Artinya surga yang di dalam negeri akhirat itu, yaitu kami jadikan bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di dalam bumi atau kesombongan di muka bumi, dan tiada berkehendak mereka itu akan kebinasaan di dalam bumi. Dan nikmat yang di dalam akhirat itu bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang hamba Allah yang setelah mempunyai kelebihan dia ego dan sombong, maka kada bakalan masuk surga selama dia tidak tobat. Ini dalilnya deh. Surga yang diciptakan itu bukan untuk orang yang ego, yang sombong. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul jahi wal mali yumbitanin nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqala. Rasulullah bersabda, artinya kasih akan kemegahan dan kasih akan harta itu keduanya menumbuhkan sifat nifak di dalam hati, seperti menumbuhkan air itu akan sayur-sayuran. Artinya kalau bumi itu kering disiram dengan air, maka tumbuh-tumbuhan subur. Begitulah orang yang cinta kemasyhuran karena dituntut, atau cinta harta sampai ke otak-otak ke hati sehingga mendalaikan ibadah, maka itu akan subur menumbuhkan sifat nifak. Nah, bukan kada boleh berharta, tapi yang dimaksud nang jangan cinta harta itu menghalangi ibadah. Harta itu andak di tangan sini aja, nah jangan di hati. Nah, aman toh. Tangan ini yang mentasarufkan harta. Itu yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. An di sini bujur-bujur kada berzikir lah. Karena antu litarak dalam istilah imunah. Gara-gara anak nang cerdas, nang hebat, harta banyak, kada berzikir sama sekali awal itu. Jadi utak-atik. Wa may yaf'al jalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Nah, itu dalilnya sudah. Bukan kada boleh berharta, sahabatnya sugih ya kada, Sayyidina Utsman sugih, tapi mereka harta itu sedikit pun tidak menghambat ibadah mereka. Abdurrahman ibn Auf kayak Pak, seorang saudagar yang terkaya di zaman Rasulullah, tapi kada pernah terlambat salat 5 waktu. Bahkan beliau pernah jadi imam yang Rasulullah masbuk 1 rakaat salat subuh. Nah, itu dicontohkan. Jadi kada ada hujah kita untuk melambatkan waktu, itu hujah kita kada ada di hadapan Allah. Kalau bang aku terlambat karena ini, asal terlambatnya itu karena dunia, bukan karena syara. Nah, itu perlu dipahami. Kalau terlambatnya karena dunia, itu kada ada hujah, kada ada alasan di hadarat Allah. Tapi kalau karena syara, garing di perjalanan yang bukan kita mengatur, itu ada masalah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jibani dhariyani ursila fi zaribati ghanamin bi aksara fasadan min hubbis syarab wal mal fi dinir rajuli.
Nabi memperumpamakan inilah binatang yang buas dilepas di kerumunan kambing. Artinya tiada dua serigala yang memberi madarat keduanya yang dilepaskan di dalam perhimpunan kambing yang terlebih banyak binasa di dalamnya itu, daripada membinasakan oleh kasih akan harta dan kemegahan itu di dalam agama seseorang laki-laki yang muslim. Nah, jadi kalau binatang buas itu hanya cuma beberapa ekor kambing lah yang dimakannya. Tapi kalau seseorang yang Islam yang gemar dengan kemasyhuran dan harta, maka itu terbunuh oleh nafsunya sehingga tidak bisa beraktivitas untuk beribadah. Nah itu. Kalau kambing kan urusan di dunia aja, ada masalah. Tapi kalau kita kada kau beribadah itu bala yang asli, yang memang mencelakakan kita. Karena bala nang kita kada kau beribadah itu sampai ke kubur ini. Bila kita kada sempat bertobat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam anna hakikatal jahi huwa milkul qulub wa inna malikal mali yatawassalu bihi ilal maqasid, pamalikul qulub yatawassalu biha ilal maqasid. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya hakikat kemegahan itu yaitu memiliki akan segala hati manusia. Ya. Inya orang anang suka ingin masyhur itu paling memikirkan supaya hati manusia itu cenderungan inya. Nah, kayak berdakwah tadi nah. Kalau inya berpikir inya nak terkena, jadi inya untungnya mengajak manusia kepada Allah, tapi hatinya tuh supaya inya terkena. Itulah kalimat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Disuruh itu kan mengajak umat itu menuju Allah supaya ma'rifah kepada Allah, bukan kepada diri yang berdakwah. Yakni dengan kemegahan itu jadi kasih hati manusia dan jadi mengikut hati manusia akan dia dan memuliakan akan dia dan beretikat manusia akan dia seperti orang kaya yang mempunyai harta itu, yaitu sampai ia dengan hartanya itu kepada segala yang dikehendakinya. Apa saja orang berharta kan? Nah dikehendakinya kawa karena hartanya ada. Maka orang yang memiliki hati manusia itu sampai ya dengan dia akan segala yang dikehendakinya. Apa aja yang dipintanya oleh manusia. Apalagi manusia itu yang ditujunya nang sugih-sugih lah. Kabul tarus. Karena nang sugih sudah tunduk. Nah, itu yang paling berbahaya. Seperti itulah kalau sudah bertuhan manusia itu paling bahaya. Itu disebutkan dalam Al-Quran jelas sudah. Surah Al-Mu'min. Surah Al-Anbiya kalau salah. Nang kalimatnya walawit tabal haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bijikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Seandainya orang yang punya ilmu tuh berperilaku kesehariannya menurutkan hawa nafsunya, lapasadatis samawati wal ardu wa man fihin, maka langit dan bumi ini akan hancur karena perilaku para orang-orang alim. Karena orang alim dia sekehariannya mengutamakan hawa nafsunya. Ujung ayatnya bal amtas aluhum kharja, kata Allah. Apakah ikam mencari kehidupan ikam itu, jalan keluar ikam itu awan manusia kadawan aku kaja lah. Nah ini bahayanya. Karena hati orang nang dunia itu pasti ta'aluknya awan manusia. Ada ingat lagi Allah Ta'ala, ada ingat lagi.
Sudah di Al-Quran itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti bahwa dapat harta itu dengan diusahai dengan berniaga, maka demikian pula kemegahan itu, yaitu dapat diusahai dengan beberapa amal yang kebajikan, dan dengan dia jadi cenderung hati manusia kepadanya. Orang terkenal itu ada amalannya, karenanya benar supaya terkenal, supaya mulia itu ada amalannya, cepat kabulnya. Kalau orang urusan dunia itu cepat kabulnya, karena niatnya sudah urusan dunia. Dalam Khazinatul Asrar lah, kitab-kitab itu banyak amalan itulah. Amalan anak wali aja ada situ. Supaya orang senang ada masih Asrar. Tapi itu membahayakan. Bukan Allah yang dituju. Dan kata Imam Ghazali rahmatullah, wa'lam annal jaha qutur ruh at-talibati li isti'la'i war rububiyah. Izir ruhu min alimi amrillahi ta'ala wa hiya tatlubur rububiyyata wal uluwa wal isti'la'a linnas wa yuhibbul kamal wa yatlubuh lidzalika la tara ahadan yanfaqu min hajil iradah. Artinya ketahui olehmu bahwasanya kemegahan itu makanan bagi roh. Nah, memang asalnya roh itu kan orang selalu yang tidak pernah lalai, roh itu kan. Karena roh itu sifat Allah yang dirahasiakan oleh Allah. Ada yang tahunya, kulir ruhu min amri rabbi, kata Allah. Katakan ya Muhammad, roh itulah urusanku, rahasiaku. Terkecil orang-orang yang diberikan Allah tahu, hanya Nabi kita yang tahu. Karena ruh itu daripada alam amrillah, artinya urusan Allah. Di dalam ilmu Allah, karena tahunya. Daripada alamil malakut. Dan dengan sebab inilah maka ruh manusia itu menuntut ia akan rububiyah. Sifat rububiyah, sifat ketuhanan rububiyah. Yakni ketuhanan, dan menuntut ia akan ketinggian. Dan menuntut ia akan penguasaan bagi manusia. Maksudnya penguasaan yang positif lah. Yang bukan urusan dunia. Sifat uluhiyah dan rububiyah itu ada perbedaan. Rububiyah ia mengatur alam semesta, ia mengatur kehidupan kita. Dan bacaannya bismillah ya, apa? Bismillah apa? Apa? Tuh, Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, Rabb itu sifat rububiyah yang mengatur semesta alam. Dan kasih ia akan sifat kesempurnaan. Dan menuntut ia akan dia kesempurnaan. Dan dari karena yang demikian itulah tiada engkau lihat akan seseorang yang terlepas daripada berkehendak kepada kemuliaan dan kemegahan. Dan alam amrillah itu daripada alam malakut yang permulaan sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada nur kudratnya dengan tiada ada dahulu oleh sesuatu. Dan ruh itu ibarat daripada jauhar atau benda yang halus yang tiada bersusun dengan sesuatu. Bersalahan dengan jisim, maka yaitu bersusun daripada 4 perkara, yaitu daripada api dan air dan tanah dan angin. Itulah unsur kita. Nah, nang 4 ini sebenarnya kada berfungsi sebelum ruh dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kita kan waktu dalam rahim kurang dari 4 bulan tuh mati masih, ya kan? Nah, berarti bukan nang 4 ini nang kehidupan kita. Nang kehidupan kita tuh roh.
Setelah 4 bulan sempurna, maka ditiupkan roh. Lalu organ unsur kita 4 ini baru berfungsi. Nah ini jadi kalau kita urai, nang kau melihat, kau mendengar, karena roh itu. Makanya roh itu ya Rasulullah apa? Ana abul arwah. Aku ini adalah bapa dari seluruh ruh semesta alam ini. Itu orang jalan nur nih. Dan martabat ruh itu terlebih tinggi daripada martabat jisim dan terlebih hampir ya kepada Allah Ta'ala. Dan dengan sebab inilah maka ruh manusia itu yaitu menuntut ia akan rububiyah, yakni ketuhanan, dan menuntut ia akan ketinggian, dan menuntut ia disembah bagi manusia, dan kasih ia akan sifat kesempurnaan, dan menuntut ia akan dia kesempurnaan. Dan dari karena demikian itulah tiada engkau lihat akan seseorang yang terlepas daripada berkehendak kepada kemuliaan dan kemegahan yang dicela oleh syara. Itu tadi keinginan ruh yang sudah dikuasai oleh nafsu. Hati kita sudah dikuasai oleh nafsu sehingga ruh tidak menjadi perangkat lagi untuk menyinari hati kita. Kan roh itu perangkat hati sebenarnya. Kalau hati kita bersih, maka roh itu selalu seperti darah ya, yang mengaliri seluruh organ kita. Itu roh itu maksudnya. Karena tuh roh itu kan abstrak, rahasia Allah. Ada tahu tempatnya kita di tubuh kita nih. Nah, orang kadang-kadang kalau roh dia sudah keluar, kadang-kadang gugur ditilam aja sepeninggal, ya kada? Gugur ditilam meninggal, rohnya keluar. Tapi ada yang dipotong kakinya, ada yang ditabrak, ada meninggal. Nah itu roh itu rahasia Allah. Roh aja kita kada tahu, kada kau melihat, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang marifah itu kan nang dipandang tuh sifatnya. Nang sudah ditajalikannya di awak kita nih. Nang 7 macam tuh nah. Sifat mana? Karena adalah yang berkehendak akan kemegahan dan yang berkehendak akan kemuliaan dan yang berkehendak akan kelebihan dan yang berkehendak akan ketuhanan itu sekaliannya itu ya berkehendak mensekutukan Allah Ta'ala, yaitu dinamakan syirik yang khafi. Karena kemegahan itu yaitu ibarat daripada ketinggian dan takabur dan kemuliaan, dan yang demikian itu yaitu ibarat daripada sifat uluhiyah dan sifat rububiyah yang tertentu bagi Allah saja, bukan untuk manusia. Makanya kita berkelebihan itu jangan sampai kita syirik sepanjangan. Selama kita kada sadar kalau punya kelebihan, rasa akunya tuh sepanjangan syirik. Syirik HP namanya. Dalam ibadat saja ada syirik HP. Ya kalau nang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, surah Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin berjumpa Rabbnya. Ini Rabb sinilah Tuhan yang mengatur semesta alam. Maka hendaklah dia beramal-amal yang benar, amal yang soleh. Tapi ujungnya jangan syirik ya Allah Ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Coba salat saja tuh. Kita sudah menghadap kiblat. Benar sudah syaratnya. Doa iftitahnya bujur, Fatihahnya bujur, semuanya bujur. Kenapa Allah masih mengatakan wala yusyrik? Ayo. Nah, di sini kalau dalam tafsir ada 4. Ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, ada riya. Nah,
Kayak apa itu terjadi pada saat kesembahyang? Ketika kita kawa mengaku kawa sembahyang itu aja. Kawa mengaku kawa sembahyang itu sudah selesai syirik kita. Kita kan ingat bahwa kita ini la haula wala. Bagaimana untuk supaya bisa jangan kawa mengaku? Memperbanyak zikrul. Harus masuk tarikat. Munya kada gurunya banyaki tarikat salawat dan istighfar itu aja. Itu Al-Qur'an sudah isyaratnya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Itu isyaratnya kan salawat. Allah tidak akan menyiksa orang-orang musyrik pada saat itu ingin membunuh Rasulullah apa kalau engkau Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Kadang mau menurunkan bala Allah Ta'ala karena Rasulullah ada di tengah mereka. Nah itu isyaratnya hari ini kan jasad zahirnya tidak ada. Jadi harus apa yang ada di tubuh kita? Pertama kita menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua memperbanyak membaca salawat. Yang kedua ayatnya wa ma kana Allah sambungan itu kan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun kata Allah. Memperbanyak membaca istighfar. Kada usah berguru kada apa-apa. Yang dua tuh salawat itu sudah menempati makam syekh ya kan? Nah, kita sulit mencari guru. Quran banyak baca 3 macam tuh. Kalau zikirnya zikir la ilaha illallah untuk mengurangi waham dalam. Harus banyak berzikir. Bila kada banyak berzikir, kada akan diberi anugerah oleh Allah. Rasa kada memiliki rasa la haula wala quwwata kada kau praktikkan bila kada perbanyak sekurang-kurang zikir banyak itu dalam sehari 300 kali itu sekurang-kurangnya dalam 24 jam. Itu paling minim zikir. La ilaha illallah. Itu disebutkan dalam tafsir surah Al-Ahzab yang disebutkan ya itu. Kita berapa kawa zikir? Kalau pagi cuma 100 sudah belenggang kita ngantuk. Was-wasnya gana. Macam-macam tuh jam diitihi kadang-kadang. Karena pikiran sudah di macam-macamnya ada. Pikiran bisa di warung lontong atau di warung ketupat ngopi macam-macam. Jadi ada harus khusus tempat kita. Bulik ke rumah harus ada khusus tempat khalwat kita. Arti khalwat artinya mengosongkan dunia di hati berapa menit kawa mengingat Allah. Ini khalwat kita itu bukan kada kawa kita khalwat punya bersimpan kada kawa. Kondisi ini. Jadi ke nangarana khalwat tuh imbah maghrib sampai isya kosongkan hati dunia berzikir aja. Itu hal arti khalwat tuh khala itu mengosongkan dunia, jangan ada pikiran dunia. Hanya lisan dan hati mengingat Allah. Bentuk apa saja zikirnya. Sekurang-kurangnya 300 kali. Sampailah. Nah, sudah sampai. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Kita kalau mempunyai kelebihan diberi Allah, maka kita jangan pernah mengaku memiliki kelebihan. Jangan dibuat di hati, jangan dibuat di otak. Kita memandang itu anugerah Allah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan menghidupkan sunnah. Itu tujuannya kelebihan itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita dosa lahir dan batin kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kan Allah ya kan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن